Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul adil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, selamat malam ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bawah judul hubungan antara otak dan hati. Terus proses berpikir itu dari otak apa dari hati. Kemarin kita sudah bahas bagaimana proses perjalanan dari dari Allah menuju ke dada. Proses perjalanan ilmu dari Allah menuju ke dada. Nah, sekarang kita akan masuk tentang rasa, ya, bahwa semua rasa di dalam tubuh kita itu berhubungan dengan nafas. Nafas itu bisa berarti diri, bisa berarti jiwa. Nah, dalam konsep Quran, penggunaan kata yang mengandung arti rasa itu ada 9 kata. Ya, jadi ada 9 kata yang digunakan untuk menerangkan tentang rasa. Nah, kata yang pertama yaitu menggunakan kata-kata ya'udu dari kata awada. Ya, kemudian zaiko dari kata zawako, zauk, ya. Zaiko juga artinya rasa. Kemudian yang ketiga menggunakan kata-kata khauf, khauf dari kata khawafa, ya. Khauf juga rasa. Kemudian ada menggunakan kata rokbah, rokbah. Kemudian yang kelima menggunakan kata-kata hasarot. Yang keenam harojin, haroj, ya. Harojin, yang ketujuh hasoro, yang kedelapan toma, ya, dan yang kesembilan kaburo. Nah, kita sekarang akan bahas satu per satu. Bagaimana keterangan semua rasa di dalam Al-Quran. Kemarin kita bahas sekilas rasa yang pertama, ya, tentang rasa ya'udu tadi, ya. Ini ayatnya dulu. Jadi kata yang pertama digunakan dalam Quran adalah kata-kata ya'udu untuk menerangkan atau untuk menerangkan tentang rasa. Nah, kata-kata ya'udu itu hanya satu kali diulang dalam Quran. Ya'udu artinya merasa berat, ya, merasa berat. Dan Allah tidak merasa berat, gitu, ya. Kemarin kita baca di surat 2 ayatnya 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardo wala ya'udu. Ya, ada kata-kata ya'udu, ya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya'udu di sini diartikan apa? Merasa berat. La ya'udu, Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Ya, yang biasa merasa berat kan kita, ya. Kita manusia kadang-kadang dalam hidup merasa berat, ya. Berat menanggung derita, berat menanggung beban, berat menghadapi masalah, ya. Allah tidak pernah merasa berat memelihara keduanya, memelihara langit dan bumi. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa. Manusia sifatnya lemah, ya, lemah tak berdaya.
Nah, itu rasa yang pertama, merasa berat. Dan Allah tidak pernah merasa berat. Kemudian rasa yang kedua menggunakan kata-kata zaiko. Zaiko dari kata zawako atau zauk. Zaiko itu secara bahasa berarti menderita, merasakan siksa, merasakan sedikit demi sedikit, daya rasa, kecenderungan. Zaiko juga pertimbangan yang sehat, sopan. Rasanya enak, rasanya lezat. Jadi zaiko itu bisa dua arti, positif dan negatif ya. Merasakan enak, zaiko, merasakan sakit juga zaiko. Nah, misalnya penggunaan kata zaiko di surat 21:35. 21:35. Silakan Pak Joko. Halo? Suaranya Pak belum dibuka. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ini ada kalimat merasakan. Nah, ini zaiko. Zaikotu ya. Zaikotu itu merasa diartikannya. Zaiko dari kata zawako, zauk. Kullu nafsin, setiap jiwa merasakan, akan merasakan maut. Jiwa itu mati atau apa tidak, Pak? Tidak, dia hanya merasakan. Ya, jiwa tidak mati, hanya merasakan mati. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi mati itu bisa dirasakan. Karena zaiko itu bisa merasa sakit, bisa merasa sehat, bisa merasa enak, berarti kematian bisa terasa menyakitkan. Kematian juga bisa terasa menyenangkan. Ya, tergantung kondisi jiwanya. Ada orang yang merasakan kematiannya menderita. Juga ada yang merasakan kematiannya bahagia, tergantung ke dalam jiwanya. Itu yang pertama. Zaiko itu merasakan, termasuk merasakan mati. Nah, rasa itu juga bisa dirasakan di dahi, ya kan? Kan di semua rasa dalam tubuh berhubungan dengan nafas. Dahi kita juga bisa merasakan sakit. Lambung kita juga bisa merasakan sakit. Punggung kita juga begitu. Nah, rasa sakit di dahi, di lambung, di punggung juga menggunakan kata-kata zaiko. Ya, dari kata zawako. Misalnya 9:35. Lanjutkan. Lanjut satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari dipanaskan emas, perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang apa yang kau simpan itu. Rasakanlah. Fadzuku. Zuku dari kata zaiko tadi. Jadi rasa sakit itu bisa terasa di dahi. Dahi mewakili kepala. Lambung, punggung mewakili badan ke bawah ya. Gitu. Kalau banyak pikiran, kepalanya sakit.
kepalanya sakit. Kalau stres lambungnya jadi mual. Rasa itu bisa diwakili di situ. Ini juga zaiko. Jadi zaiko itu bisa terasa di dahi, juga di tubuh, di lambung atau di punggung. Zaiko juga bisa dirasakan di kulit. Ya, suratnya 4 ayat 56. 456. Pak Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, rasanya di mana? Di Kulit. Di kulit. Kulit juga bisa merasakan azab. Kulit juga bisa merasakan sensasi yang menyakitkan atau yang menyenangkan. Ya, kulit juga bisa punya respon gitu ya. Kalau kepanasan ada kadang-kadang kulit kita bisa merasakan kebakar gitu kan. Kulit terbakar gimana sih rasanya ya? Ya rasakanlah azab itu, menyakitkan, menderita. Kalau sekujur tubuh kita terbakar kan jadi menderita. Azab itu salah satu artinya mati rasa, kebas gitu ya. Maka rasakanlah. Apa yang dirasakan kalau kulit kita tidak merasakan apa-apa? Ada orang yang dicabut rasa sakitnya gimana kira-kira Pak? Nggak enak banget. Ya nggak enak kan? Dingin nggak kerasa, panas nggak kerasa gitu, pahit manis nggak kerasa, gimana tuh? Nah itu azab juga, azab itu mati rasa, kebas, dan itu nggak enak gitu, nggak ada rasa itu nggak enak gitu. Nah jadi dikasih rasa sakit itu juga bagus lah, supaya kita berhati-hati. Rasakanlah azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi ada rasa di dahi, ada rasa di lambung, ada rasa di punggung, ada rasa di kulit. Ada rasa di usus. Kalau usus kita udah kosong gimana rasanya? Lapar. Perih kan? Iya. Perih itu berarti tanda tubuh kita butuh asupan. Itu kan rasa. Jadi semua rasanya disebar di tubuh kita nih. Jadi ketika ada rasa di dalam diri kita, itu kode apa? Ada kode, di situ ada petunjuk. Kita mesti ngapain gitu. Ini contohnya. Rasanya di lambung apa kalau lapar rasanya di mana ya? Di lambung apa di ya perut? Di tengah-tengah, di atas perut. Lambung apa? Bukan di usus ya? Lambung, Kang. Lambung. Lambung, bukan usus ya? Bukan. Nah, ya coba. Lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ia mendapat kehinaan di dunia dan di hari kiamat. Kami merasakan kepadanya azab neraka yang membakar. Dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Banyak orang yang tersesat dari jalan Allah karena urusan lambung. Iya, urusan makan. Ya. Ngebelain sesuap nasi gitu loh. Banyak orang yang menyesatkan orang lain gitu. Sekarang banyak orang nyari duit, nyari nafkah, tapi dengan cara memalingkan orang lain dari jalan Allah, menipu gitu ya. Misalnya banyak. Ya di dunia dapat sih, di akhirat dia dapat azab lagi gitu. Buat apa ya? Urusan lambung, urusan makanan maksudnya Pak. Gitu. Jadi ada orang yang menyesatkan manusia karena urusan lambung, urusan makanan. Nah, dia sendiri nanti akan merasakan azabnya. Itu kemudian kadang-kadang juga kita diberikan rasa bahagia gitu. Ada rasa bahagia, tidak semuanya, tidak selalu sakit rasa itu. Kan rasa itu banyak banget ya. Selain rasa sakit ada rasa bahagia, ada susah juga, ada susah. Jadi ada suka, ada duka gitu ya.
Nah, kita lihat coba 4150. Ini rasa apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami, sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan dan akan kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Rasakannya menggunakan kata zaiko, azak, walain azak nahu. Ujungnya walanudhikonnahum. Nudhiko itu dari kata zaiko juga sama. Di sini apa? Dan jika kami merasakan, kan bicaranya bicara rasa nih, kepadanya sesuatu rahmat dari kami. Jadi rahmat itu juga kerasa, kasih sayang tuh kerasa. Ibu disayang sama suami, sama tidak disayang, tahu nggak bedanya, Bu? Halo? Tahu. Kan kerasa kan? Kerasa. Nah, rahmat itu kan artinya kasih sayang kan? Ini suami saya tuh sayang nggak ke saya? Kerasa itu. Gitu. Kok suami saya marah? Padahal mah nggak ngomong, tapi kerasa itu. Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat. Jadi rahmat itu terasa gitu. Walaupun tidak bicara. Nah, ada orang yang diberikan rasa ini, rasa rahmat ini. Setelah ditimpa kesusahan. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita merasakan susah dalam hidup. Juga kadang-kadang merasakan senang gitu. Susah senang tuh ya rasa juga gitu. Jadi kalau kita merasakan senang ya jangan diaku juga. Kalau merasakan susah ya jangan ditolak. Semuanya juga rasa. Apa ya? Itulah kemurahan Tuhan bagaimana supaya kita bisa merasakan semua rasa gitu. Semuanya diterima, susah, senang, suka, duka, bahagia, sakit, sehat, ya semua kerasa ya diterima. Nah, biasanya kalau orang itu diberikan rasa bahagia atau rahmat, itu biasa suka GR gitu. Apa GR tuh? Gede rasa. Gede rasa gitu ya. Pasti dia berkata, ini adalah hakku, emang aku harusnya senang. Jangan begitu dulu. Ini rahmat Tuhan. Dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat akan datang. Apa maknanya? Kalau orang udah senang, itu biasanya lupa mati, Pak. Ya, orang ketika dikasih rasa senang, rasa bahagia, biasanya, nggak semua. Ada orang yang lupa kepada Tuhan, gitu. Nah, dengan dikasih sakit, justru biasanya dia jadi ingat, kan? Biasanya nggak nyebut, jadi nyebut. Ya Allah, nah gitu kalau lagi sakit. Kalau lagi senang, udah ketawa-ketawi aja, lupa nyebut Tuhan, kan? Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang kafir apa yang mereka kerjakan, dan akan kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Ya artinya, ingat Tuhan itu di kala suka maupun duka, gitu. Di kala kaya maupun miskin, ya ingat makudu, gitu. Nah, kalau kita lupa kepada Tuhan ketika senang, ya nanti rasain azabnya gitu. Nanti ketika susah, ya susah beneran gitu. Ini zaiko juga ya. Jadi ada rasa rahmat tadi, rasa senang lah bahasanya. Senang, bahagia gitu. Apalagi ya rahmat lah atau kebaikan gitu. Kadang-kadang juga kita merasakan bahaya gitu. Ya. Merasakan bahaya. Misal gini. Misalnya Pak Toto atau Pak Gatot, Pak Joko pulang dari luar kota malam-malam, Pak. Malam-malam lewat di jalan yang sepi. Yeah. Ada rasa apa di hati? Takut. Takut, ada begal. Takut. Ya, atau nyebrang Khawatir kan? apa namanya? Ya ada takut bahaya gitu.
Khawatir. Ada Rasa khawatir. sesuatu. Nah, itu juga rasa ya. Ya Allah tuh ngasih rasa itu juga gitu. Ya, coba kita lihat ceritanya gimana ya. Rasa bahaya. Rasa bahaya tuh misalnya kita lewat di jalan itu ada tawuran gimana, Pak? Takut, khawatir, Nah, kita di tengah-tengah tuh. Gimana? ya, cemas. Emas kan? Nah, itu juga ada. Azako itu juga zaiko sama. Nah, coba lihat 6, 65 ya. Jadi setiap keadaan tuh ada rasanya. Setiap peristiwa, setiap keadaan tuh rasanya beda gitu. Nah, coba rasain. Kalau begini gimana? Siapa yang belum Pak Toto belum baca? Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Jadi rasa itu bergantian, pas silih Berganti. Iya. Tidak senang terus, tidak susah terus, tidak tenang terus, ya kadang-kadang kadang tenang, kadang gelisah gitu. Itu bahasanya apa? Betapa kami mendatangkan tanda-tanda kami, tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka bisa memahami sesuatu dengan rasa tadi. Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu. Ya, kalau lagi hujan-hujanan takut kena petir. Gitu. Kalau lagi jalan kaki takut tanahnya ambles dari bawah. Kadang-kadang ada rasa itu. Takut ketimpa pohon. Ada rasa itu, rasa takut. Takut azab dari atas, takut azab dari bawah. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Ya, jadi kita berada di posisi dua golongan yang bertentangan. Iya, seperti kita memisahkan orang lagi berantem, Pak. Ya, masing-masing bawa golok gimana, Pak? Takut kena golok nanti. Atau dua golongan yang sedang bertempur atau bertawuran lah sedang. Gimana kita takut kena segala macam. Takut bahaya kan? Ada rasa itu. Bahasanya apa ini? Ada zaikonya enggak? Wa yudhiko nih. Yudhiko. Yudhiko itu juga berkaitan dengan rasa takut bahaya. Takut napa-napa gitu ya. Yuziko dari kata zaiko juga. Takut bahaya, takut keganasan seseorang. Ya. Waktu siapa tuh yang Brigadir J. Waktu Brigadir J. Sebelumnya kan dia juga merasakan takut kan gitu. Sebelum ditembak sama si bosnya itu kan dia kan merasakan sesuatu kan? Gimana rasanya ditodong pistol gitu. Oh, ada rasa itu gitu. Juga ada rasa tersiksa bisa. Tersiksa itu seperti apa rasanya ya? Ya, Bapak Ibu pernah merasa tersiksa nggak? Karena apa dulu itu? Kok aku tersiksa sekali ya? Tersiksa. Karena sakit. Ya, karena sakit bisa tersiksa ya. Iya. Ya, itu juga bagian Bisa ya. fisik, bisa nggak fisik gitu. Tekanan batin bisa nggak, Kang? Bisa, tersiksa. Aku tersiksa. Karena hutang. Hutang tersiksa. Itu kalau hutang itu tertekan, Pak, terjerat itu. Terjerat. Iya. Nah, tersiksa tuh gini ayatnya, coba lihat. Surat 6, 148. Mana? Coba baca. Siapa yang belum? Ibu belum baca, Ibu? Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengatakan,
Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan, sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta. Oh, ini rasakan siksa. Apa Arabnya? Fadzuku, zuku, mana? Kita buka Arabnya. Ada kata-kata rasakannya? Hatta zaku, zaku rasakanlah. Baksana. Oh, baksa nanti kesempitan artinya. Baksa itu kesempitan. Ya, di sini diartikannya siksa ya. Rasakan kesempitan. Nah, coba lihat ceritanya kenapa nih? Apa hubungannya dengan rasa sempit? Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak akan mempersekutukannya. Ya kalau Tuhan mau, kami tidak akan mempersekutukannya gitu. Jadi ngelesnya gitu. Dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu pun, ya kalau Allah menghendaki kami tidak mengharamkan, juga tidak akan mengharamkan. Bahasanya gini, jadi ada orang yang melakukan kesalahan, tapi itu disandarkan kepada Tuhan. Orang berbuat salah, tapi disandarkan kepada Tuhan, gimana coba? Kenapa kamu maling? Ya kalau Tuhan menghendaki kami nggak maling, juga nggak maling gitu. Kenapa kamu selingkuh? Ya kalau Tuhan menghendaki kami tidak selingkuh, juga tidak bakal selingkuh. Dia berbuat salah, tapi disandarkan kepada Tuhan, gimana coba? Padahal kan manusia sudah diberikan pilihan dalam berkehendak kan? Gitu. Nah, demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan kesempitan. Contoh gampangnya ginilah. Misalnya Bu, kita punya anak. Anaknya pengen sesuatu. Sama emak bapaknya nggak dipenuhi. Kenapa? Karena bapak ibunya tahu kalau dipenuhi permintaannya membuat dia bakal susah gitu. Maksa. Misalnya apa? Ma, pengen motor, anak kelas 5 SD. Misalnya, nggak usah nak, kamu masih kecil. Mama pelit, mama jahat gitu bilang. Akhirnya daripada anaknya kabur, ya udah dibeliin motor tuh sama mamanya akhirnya mah. Ya, apa yang terjadi? Bawa motor tabrakan tuh. Nah, sekarang dia menderita. Tuh, kan udah mama bilangin, sekarang gimana susah kan gitu. Jadi ada rasa sempit, rasa tersiksa karena dulu mendustakan rasulnya. Dikasih tahu nggak manut gitu. Nah, sekarang dia merasakan sesuatu, penyesalan gitu. Katakan, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali prasangka belaka. Dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Nah, ini akibat orang yang mengingkari, mendustakan kebenaran, dan dia akhirnya terjebak dalam apa? Dalam kesulitannya sendiri gitu. Nah, rasakanlah gitu. Gimana rasanya gitu. Jadi ada rasa tersiksa di situ, ada rasa sakit di situ. Nah, itu juga rasa apa itu ya? Ya rasa sempit, baksana itu rasa sempit. Dan tersiksa gitu. Penyesalan yang dalam. Iya, kan gini, misalnya ada anak bilang sama mamanya, "Ma, aku mau nikah sama si Anu." Tapi bapak ibunya kan tahu pacarnya itu dari karakternya ini nggak bener nih gitu, orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi karena cintanya buta, dia maksa pengen nikah sama dia, kabur ya, kawin lari Bu. Ya, kawin duduk aja capek gitu. Akhirnya dia lari tuh dengan pacarnya. Dan ternyata pacarnya hianat, gimana Bu?
Nah, ada rasa apa di situ? Ya, campur aduk tuh kan. Campur aduk, tersiksa, Dendam, tertekan, marah. nyesel. Coba kalau dulu Iya. nurut sama bapak sama emak ya gitu ya. Ya tapi kan udah telat. Itu baksana juga namanya. Zuku baksana, rasakan aja akibat kamu itu tidak mau mendengar nasihat gitu. Ada penyesalan, rasa sakit di hati. Ada rasa apa lagi? Apalagi kita lihat. Tadi rasa senang sesudah kesusahan udah. Kadang-kadang setelah gini, ketika senang ada orang yang gembira tuh dicabut rasa gembiranya gimana, Bu? Misalnya gini. Bapak Ibu pernah lihat film Titanic kan? Iya. Bahagia nggak yang bisa naik ke Titanic tuh? Iya. Bahagia kan? Oh, lagi sukaria pesa-pesa kan? Tiba-tiba mereka tahu kapalnya tenggelam gimana? Panik. Panik, apalagi? Takut. Apa coba rasa apa yang dirasakan coba? Coba lihat. Nah, jadi bisa saja Tuhan mencabut rasa bahagia tiba-tiba, dan mereka di situ putus asa, jadi berubah tuh rasa bahagia dengan putus asa gitu, mati gua gitu kan itu. Iya. 11 ayat 9. Makanya lah kalau lagi suka jangan lupa kepada Tuhan. Coba baca. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi dan tidak berterima kasih. Ya, azakna juga, azak walain azakna dari kata zaiko. Kadang-kadang ya ada rasa bahagia nih, suatu rahmat tadi nikmat gitu. Tapi tiba-tiba dicabut itu rahmat. Maka yang datang rasa apa? Putus asa. Ya lagi bahagia, tiba-tiba gitu. Ya jadi berubah. Jadi ada rasa, diaduk rasa kita gitu. Dari rahmat ke bencana, dari bahagia ke duka gitu. Di hari pernikahan misalnya, tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tuanya meninggal. Lagi bahagia, dicabut rasanya gitu. Ya gitu. Bisa saja. Nah itu juga rasa-rasa itu kan ada gitu. Rasa putus asa itu ada ketika kehilangan rahmat itu tadi. Apalagi rasa banyak. Kalau dendam kan termasuk rasa nggak kan? Rasa. Dendam itu bukan rasa, itu mah penyakit itu. Itu penyakit hati juga kerasa. Ya, nah orang yang ahli surga itu dicabut rasa dendamnya. Jadi ahli surga itu dicabut rasa dendamnya gitu. Jadi orang yang masih menyimpan dendam itu bisa tertunda masuk surganya. Karena di surga tidak boleh ada dendam. Ada dendam, Bu. Ya. Kenapa orang itu menjadi dendam? Ya, coba lihat ayat ini ya. Mana? Dendam itu rasa bukan ya? 7:43. Baca aja. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-sekali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang dibariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ini nggak ada kata-kata rasanya ya, Bu ya? Enggak, tapi cuma dendam aja. Dan kami cabut segala macam dendam.
ketika seseorang itu dadanya dipenuhi dendam, gimana rasanya, Bu? Aduh, penuh dengan amarah kali ya, Kang ya. Ya, Nggak bisa nyaman nggak kira-kira orang kalau lagi dadanya dipenuhi dendam itu nyaman nggak sih? Enggak. Ya Enggak. pasti nggak nyaman. Makanya itulah surga yang diwariskan kepadamu. Surga itu akan terasa ya kalau kita sudah nggak ada dendam gitu. Orang yang bebas dari dendam itu ya pasti hidupnya bahagia. Amin. Ya kan gitu. Kenapa ada orang yang sulit melepaskan dendam gitu? Ya, contoh gini lah. Ibu bapak pernah nggak mendengar ada seruling dendam sama golok, sama gergaji? Enggak. Padahal dia dulu dipotong sama gergaji, ya dilobangin sama golok, dibakar sama api, dialusin sama amplas. Dendam nggak? Nggak, besi soalnya. Kok besi bambu. Diumpamakan. Pernah nggak Bapak Ibu dengar ada batu akik dendam sama gurinda? Enggak. Kenapa? Nggak bisa bicara. Kalau dia bisa bicara, pasti dendam juga. Udah sekarang diganti makhluk hidup deh, makhluk hidup. Ya. Misal gini, ada ibu, ada dokter. Ya, dokter. Ada orang sakit datang ke dokter. Sama dokternya dinasehatin, kadang-kadang dimarahin. Kamu sih udah dibilangin jaga makanan. Sembrono makanan. Sini. Sama dokternya ditarik tangannya. Disuntik sama dokternya, pantatnya. Cus. Ya, dendam nggak sama dokternya? Enggak lah, kan diobatin. Kenapa? Kenapa dia nggak dendam sama dokter? Udah dimarahin, disuntik sakit, lagi dikasih obat pahit, harus bayar lagi. Dia menjadi sehat kan? Kan jadi sehat. Iya, berarti mengapa ada orang yang sulit melepaskan dendam? Kenapa, Pak? Iya, ya. Ya apa? Artinya karena kesakitan itu membuat jadi sehat, jadi sembuh. Nah, Kalau yang kalau paham ke gitu, dokter. kalau Ya. paham begitu, Pak. Rasa Jadi, sakit, ya. iya, rasa sakit adalah hadiah. Jadi ya, Dia. Itu tanda Tuhan sayang ke kita supaya jiwa kita menjadi lebih dewasa, lebih. Iya kayak tadi. Tidak ada seruling dendam sama gergaji, nggak ada. Justru seruling berterima kasih kepada gergaji yang udah motong-motong dia. menjadi indah. Berterima kasih kepada golok yang udah ngelobangin dia. Berterima kasih kepada amplas yang udah menghaluskan dia. Jadi penderitaannya itu dianggap perjalanan dia menuju jadi seruling indah, Pak. Jadi seruling keindahan. Iya, kan tidak jadi seruling kalau enggak digituin itu. Nah sekarang coba tunjukin, ada nggak orang sukses, orang suci di dunia yang tidak melewati penderitaan? Siapa tunjukin? Nggak ada. Nggak ada. Para nabi aja menderita. Musa ya menderita menghadapi Firaun. Ibrahim menderita menghadapi Namrud. Nabi Muhammad menderita menghadapi pamannya, gitu nggak? Iya. Tapi dendam nggak kepada mereka? Enggak, karena mereka itu seperti tadi. Seperti gergaji, seperti golok, seperti amplas, seperti gurinda. Yang membuat si bambu jadi seruling, gitu. Yang membuat si batu kali jadi batu akik, gitu. Nah, sehingga orang menjadi sulit untuk melepas dendam kepada orang yang nyakitin dia, yang ngezolimin dia. Padahal itu bagian dari proses pendewasaan dia sebetulnya. Kalau lihat ujungnya gitu ya. Iya, tertempa ya Kang ya. Iya, kita sedang ditempa, justru kita berterima kasih kepada orang-orang yang pernah menyakiti, pernah menzolimi, pernah mengkhianati. Itu sebetulnya cara Tuhan
mendewasakan jiwa kita sebetulnya. Nah, orang itu bahkan berterima kasih kepada orang tadi. Makasih ya, kau telah membuat jiwaku bahagia. Kau telah membuat jiwaku tambah dewasa. Bapak Ibu pernah lihat kupu-kupu? Nah, Tadinya apa dia? Tadinya apa? Ulet. Pompong. Ulet. Ulet. Masa tadinya kepompong? Tadinya ulet. Iya, ulet. Kupu-kupu sebelumnya Sebelumnya ulet. Ulet. Ya, ada nggak orang yang tidak suka lihat ulet? ya, Ada nggak orang yang tidak suka lihat ulet? Ada nggak? Banyak. Ada nggak orang yang tidak suka melihat kupu-kupu? Dikit. Dikit. Rata-rata orang suka lihat kupu-kupu. Iya, ini. Nah, gimana caranya ulet yang tadinya menjijikan menjadi indah dipandang mata, Pak? berpikiran positif berarti ya. Iya, dia harus melakukan apa? Harus melakukan transformasi, perubahan. Kan? Maka akhirnya dia kan harus diam di dalam kepompong. Berapa lama di kepompong dia? Lama, itu cukup lama. Pernah nggak meneliti berapa lama dari mulai kepompong sampai keluar? 1 hari. Iseng kali-kali, apa sih liatin ini berapa hari keluarnya? 3 hari kan deh. 21. 21 hari. Rata-rata. Seperti ayam ngeramin telurnya juga 21. Rata-rata ya, ada yang lebih, ada yang kurang dikit. Antara itulah. Nah, si ulet itu dia mesti sabar berada di kepompong. Dan Bapak Ibu jangan harus tega melihat dia. Aduh, ini kasihan ulet di dalam kepompong, dibuka kepompongnya, nggak jadi kupu-kupu loh. Biarkan dia bisa keluar sendiri. Seperti ayam diremin kan, dia kan mesti membuka cangkangnya sendiri. Kalau kita bantuin dibukain, kuat nggak dia jadi? Enggak. Jadi malah nggak kuat. Atau kupu-kupu belum waktunya bisa terbang, dibukain ya ngelemes dia. Mati. Bahkan dia mati. Jadi kadang-kadang dalam perjalanan hidup, ya dalam proses pendewasaan jiwa kita harus tega. Ya. Enggak, biarin. Harus tega, biarin dia sampai bisa. Nggak apa-apa jatuh juga. Ada ibu yang nggak ngasih anaknya belajar sepeda. Kenapa? Kalau dia nanti naik sepeda, nanti jatuh, nanti bahaya. Udah sampai kapanpun anak nggak bisa naik sepeda akhirnya. Biarkan ya jatuh. Kalaupun luka naik sepeda tidak bakal bahaya lah, tinggal diliatin aja tuh. Kadang-kadang harus sedikit tanda petik tega gitu. Supaya dia bisa melakukan sesuatu. Ya, ada ibu yang nggak tega lihat anaknya ngerjain PR, kasihan kan? Dikerjain. Sama mamahnya gitu. Nilainya 10, tapi anak nggak bisa apa-apa jadinya. Anak kamu makan, suapin. Anak ada suapin, biarin biar dia tahu rasanya lapar gimana. Nah, itu juga minta juga. Atau udah kasihan, ya itu tadi. Kadang-kadang kasihan kita membuat dia jadi nggak belajar gitu. Tego atine, ora tego matine itu kan. Apa itu artinya? Kita harus tega, tapi bukan tega karena matinya, tapi tega hati kita. Nah, kita tega hatinya, tapi jangan sampai kalau udah menuju mati kita tetap tega. Jangan Ya, lah, itu. kan dia tahu lah. Artinya teganya itu. Ada batas gitu. Nah, gitu. Sama, mengapa orang susah melepas dendam, susah dicabut dendamnya, kan dia tidak melihat ke depan gitu. Lihatnya saat itunya, mama jahat gitu. Papa galak. Dan dia nggak lihat. Nah, bisa jadi satu saat nanti dia berterima kasih kepada mamahnya yang galak, bapaknya yang jahat. Wah, kalau dulu mama saya nggak jahat, nggak galak, saya nggak kayak gini nih sekarang gitu. Nah, itulah surga yang diwariskan kepadamu kalau sudah dicabut rasa dendam. Kami cabut segala macam dendam. Itulah surga yang diwariskan kepadamu. Jadi dendam juga bisa jadi ini berkaitan dengan rasa. Tapi di sini nggak disebut rasanya. Coba lihat di ayat yang lain ya. 15, 47.
Nggak disebut. Oh, ini ada rasanya, Bu. Sini disebutin rasanya, Oh, tapi nggak ada zaikonya. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Oh, berarti dendam juga bisa dirasa. Terasa Dirasa. juga. Ya rasanya kan nggak nyaman kalau ada dendam di dalam dada kan. Iya. Terbakar gitu kan nggak nyaman gitu. Rasa. Nah, ketika dicabut rasa dendam kan jadi plong gitu. Bahagia. Nah, tadi ketika seruling digergaji, seruling membayangkannya apa? Si bambu tadi membayangkan seruling. Sabar kan jadinya? Iya. Nah, ya. Gimana seruling? Lanjutin, dipotong, terusin. Tapi sakit nggak apa-apa dah gitu. Dibakar juga. Dibakar juga. Kata dokter, gimana nih? Mau dioperasi apa enggak nih? Ya lanjut dok, operasi aja. Tapi sakit nggak apa-apa. Bayarnya mahal nggak apa-apa bayar. Kenapa? Karena membayangkan sehatnya kan? Yang dibayangkan kan sehatnya. Sehingga apa yang dirasakan sekarang berupa rasa sakit itu jadi ya nggak apa-apa lah gitu. Kan ada yang lebih berarti dari itu gitu. Gitu dendam tubuh. Dendam juga kerasa gitu. Ya, mungkin ya kita juga pernah merasakan dendam itu kan. Aduh, dada tuh seperti terbakar gitu. Tidur nggak enak, makan nggak enak. Kalau dendam kepada orang tuh lihat mukanya langsung keluar asap gitu. Aduh, ampun deh. Nah, jadi masih banyak cerita rasa sebetulnya. Nih, ada yang unik nih, coba lihat. Ini rasa apa nih, Bu? 722 coba. 722. Ini juga zaiko rasa. Zaiko. Ini cerita apa coba? Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ada yang bernama? Nah, apa yang kebayang, Bu? Falamma dzaqo syajaroh. Ini dzaqo dari kata zaiko juga. Tatkala keduanya telah merasakan buah kayu itu. Apa rasanya buah kayu itu, Bu? Apa hubungannya dengan daun surga? Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya auratnya. Dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ibu bisa bayangkan nggak? Dua sejoli. Ya, pemuda dan pemudi. Sedang jatuh cinta. Belum menikah. Karena dirasuki rasa cinta tadi, setan membujuk keduanya, Bu, membisikkan pikiran jahat. Ngapain lama-lama nungguin nikah, sekarang aja udah sama aja kan gitu Bu. Ya. Betul. Nah, akhirnya terjadilah sesuatu kecelakaan. Nah, itu namanya tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu. Setelah keduanya merasakan itu gitu, merasakan hubungan suami istri. Berapa lama sih rasanya? Kalau nikmatnya, kalau senangnya berapa lama sih? Puasnya tuh berapa lama coba? Sekejap, Kang. Kan hanya sesaat ya, Pak ya? Iya. Pak Gatot pernah nggak merasakan nikmatnya berjam-jam gitu? Wah, ampun, jangan, Kang. Ya kan sesaat. Habis itu kan udah. Iya. Yang ada kan capek. Aduh, capek gitu. Ya.
Ini kan lagi cerita, cuman Tuhan menggunakan bahasa metaforanya kan sangat-sangat halus sekali. Iya. Jadi ada orang yang merasakan perkawinan, hubungan suami istri sebelum sah gitu. Kan rasa nikmatnya, rasa enaknya, kalau enak kan nggak lama gitu. Tapi setelah itu Biasa. gitu kan, ada rasa penyesalan, orang Malu. tuanya, malu, terus si ceweknya hamil gimana? Si cowok, jadi caci, macam-macam. Kan udah bilangin, bukankah aku melarang kamu? Sabar bentar, kenapa sih? Kalau mau ya kawin dulu. Coba kalau udah nikah. Ya, di kamar berdua, di luar banyak orang, tenang nggak? Tenang. Ya tenang aja. Orang tidak ada pelanggaran di situ. Nah, banyak orang yang bahasanya gini, ingin merasakan sesuatu, keenakan, kenikmatan, tapi dia tidak tahu aturan gitu. Efeknya ya kan. Nah, maka rasa apa yang dirasakan orang itu kira-kira? Rasa bersalah, rasa malu, rasa pokoknya kan gitu. Ya rasain aja sendiri gitu. Nah, ada rasa itu juga. Ada rasa ada rasa yang bercampur ketika orang melakukan tadi pelanggaran. Jadi itu namanya nikmat membawa sengsara. Kan ada judul film dulu, Sengsara Membawa Nikmat kan? Iya, lagu. Itu tahun berapa filmnya, itu udah lama banget. Ya. Tapi ada sebaliknya, nikmat membawa sengsara, ya kayak itu tadi. Nah, banyak orang yang lupa diri, mengejar kenikmatan sesaat, tapi penderitaannya berkepanjangan gitu, seumur-umur gitu. Nah, gimana rasanya itu, merasakan buah kayu itu gimana? Ada lagi, nah coba ini rasa apa coba? 34 ayatnya 24. Ini banyak rasa nih. Ini berapa? 34, 24 kan. Tapi di sini nggak ada rasanya ya. Nggak ada rasa kan? Nggak ada. Nggak ada, berarti ganti ayatnya. Oke, ganti ya. Nggak ada rasa di sini nih. Nah, ini ada lagi 16, 112. Ini dulu aja, 16, 112. Rasa apa ini? Pak Aldako, ada kata rasa. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan, ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Nah, rasa apa coba Bu? Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman, tentram, gemah, ripah, loh jinawi. Toto tentram, apa tuh? Gemah ripah, loh jiwa. Loh jinawi. Terus? Ada tentramnya apa? Ada tentramnya itu apa tuh? Toto tentram tata harja. Nah, kertaraharja. Istilahnya begitu. Istilahnya bahasa Sunda, kalau bahasa Jawa kertoraharjo gitu. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Ada lagunya tuh. Bukan lautan, hanya kolam susu. Terus? Kail dan jala cukup menghidupimu. Terus? Tiada badai, tiada topan kau temui. Lanjut. Ikan dan udang menghampiri dirimu.
Terus Bilang Orang tanah bilang, kita ini tanah tanah surga. surga. Udah. Tongkat. Nah, ayatnya ini. Ya. Bayangkan dulu ada sebuah negeri. Negeri ini tanah surga. Tongkat aja ditancepin jadi tanaman. Batu ditaruh juga jadi tumbuhan bahasanya, Bu. Saking suburnya tanah ini. Rizkinya berlimpah dari berbagai arah. Coba tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Akhirnya hutannya dibabat, lautnya dicemari, sungainya dikotorin. Sekarang penduduk negeri itu kesulitan air bersih, kesulitan makanan, kesulitan apalagi? Oh banyak. Padahal ya ibarat kata tuh tikus mati di lumbung padi. Kenapa? Karena mereka mengingkari nikmat. Karena itu Allah merasakan. Kamu sih nggak tahu rasa syukur, tidak tahu berterima kasih. Ketika negeri ini seperti surga, tidak dirawat. Nah sekarang akibatnya gimana? Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan. Lapar di tanah surga. Ketakutan di tanah surga. Disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Gimana rasanya lapar? Gimana rasanya telanjang, tanda petik ya? Iya tadi. Ya kalau dipikir-pikir sumber daya alam Indonesia kan berlimpah, Bu. Tetapi kalau penduduknya kufur, ya seperti ini akibatnya. Nah, tadi ayam mati di lumbung padi. Bahasanya gitu. Air bersih susah. Padahal nah kita kan negara tropis. Hujannya deras ya, Bu ya. Ya, turun hujan, banjir yang ada. Turun hujan, banjir bandang malah. Ya, tidak turun hujan, kekeringan, nggak ada air. Terus gimana tuh? Maunya hujan apa kemarau nih? Iya, hujan jadi bencana, kemarau jadi bencana. Kamu sih tidak bersyukur, dikasih alam yang indah dirusak gitu. Nah, sekarang ngerasain. Nah, bahasanya zuk fa'adzakoha. Adzako dari kata zaiko. Rasa itu kerasa sekarang gitu, sulitnya ekonomi kan gitu. Susah ekonomi. Dulu orang tua kita bukan pegawai negeri, bukan pejabat. Anaknya 10 hidup semua tuh. Iya. Ya, Bu ya. Iya. Kenapa kan? Yes, mereka punya kebunnya produktif. Tanamin singkong, tanamin ubi, tanamin sayur. Hidup tuh ngidupin anaknya jadi sarjana semua misalnya gitu. Sekarang zaman udah maju, teknologi udah berkembang gitu. Takutnya minta ampun gitu kan, takut dan seterusnya. Ini juga bicaranya rasa, zaiko juga sama. Dan masih banyak zaiko yang lain. Jadi kalau disimpulkan, zaiko itu meliputi rasa yang suka ataupun duka, sakit maupun senang gitu. Itu menggunakan kata zaiko. Ada lagi rasa menggunakan kata khauf. Nah, kalau khauf itu lebih cenderung kepada rasa takut gitu. Was-was, takut, khawatir. Nah, itu khauf, rasa juga. Kita lihat misalnya contoh ayatnya 483. 483. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut
syaitan kecuali sebagian kecil saja di antaramu. Bapak Ibu pernah menerima berita dan berita itu belum tentu benar atau salahnya. Yang isinya membuat kita merasa ketakutan. Ya, pernah? Ya, kan? Pernah. Sering bahkan. Sering bahkan kadang-kadang nerima di grup WA di apa, oh bercerita tentang apa kondisi negara begini, bla bla bla. Oh, jadi orang, oh, anak waktu apalagi waktu pandemi dulu kan? Iya. Jadi kita jadi stres. Ya stres kan? Apabila datang kepadamu suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, khaufin. Khauf nih rasa takut. Aduh, terus gimana tuh? Panik orang, pada panik, Pak. Dan memang kadang-kadang bukan buruk sangka. Ada orang yang seneng gitu membuat orang jadi chaos, Pak. Disebarlah berita yang menakutkan kan gitu. Dan seterusnya. Kalau udah chaos kan? Oh gitu. Lalu mereka menyiarkannya. Jadi bikin berita yang menakutkan itu disebarluaskan. Ya, ada orang yang gatal lagi, sebarin lagi, terus jadi orang pada keturut semua jadinya. Coba perhatikan. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka. Ini penyakit kita nih gitu, gegeran. Bukan apa latah, Bu. Jadi ketika kita menerima berita, baik berita keamanan maupun berita ketakutan, disimpan dulu, jangan langsung disiarkan. Boleh jadi itu untuk mengecoh kita. Nah, yang bagus serahkan kepada Rasul atau ulil amri. Serahkan kepada pemerintah. Biar pemerintah nanti membuat berita yang benar gitu. Selidiki dulu. Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka. Atau begini, ketika kita menerima berita, yang bijak adalah kita melakukan konfirmasi, tabayun atau klarifikasi. Ini berita benar apa enggak sih? Ini kita nih kadang-kadang nerima berita tuh langsung ingin share. Ya orang sedunia takut semua nih gitu. Kalau tidak karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentu kamu mengikuti setan. Mengikuti setan berarti ikut menyebar apa? Menyebar ketakutan. Kecuali sebagian kecil di antara kamu. Ada yang tidak tergoda, tenang saja gitu. Tidak mudah terbawa berita buruk itu tadi, Bu. Ya karena belum tentu berita itu benar gitu. Tapi ada orang yang bukan hanya percaya langsung di-share lagi. Akhirnya sekampung jadi ketakutan itu. Dan juga bisa jadi karena berita buruk tadi, dua kampung jadi tawuran gitu. Ya. Iya. Hanya gara-gara dari berita WA aja. Begini berita buruk. Padahal mah enggak apa-apa. Akhirnya tawuran tuh dua kampung. Orang kita ini mudah terhasut. Kenapa ya? Mudah terhasut berita gitu. Padahal tadi ada orang-orang yang sengaja bikin berita yang menakutkan gitu. Itu juga rasa, takut itu juga rasa. Jadi ada orang yang pintar main dirasa gitu. Bagaimana caranya orang merasa takut gitu. Nah, dulu pernah ada kasus genosid kan, pembantaian suatu massa gitu kan atau suatu kelompok. Kenapa? Kan diberitakan rasa takut tadi, jika ini nanti begini, hanya orang jadi udah jadinya. Bahaya, kalau bukan kena rahmat itu ya bahaya juga. Rasa namanya khauf. Khauf lebih kepada rasa takut, rasa khawatir gitu. Tapi juga ada takut yang positif. Ya, takut apa? Coba lihat 528. 528. Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ada akhofu dari kata khauf juga. Ada takut yang positif. Aku takut kepada Allah. Apa urusannya dengan bunuh-membunuh?
Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ya, karena apa? Karena kita terikat oleh hukum, sebab akibat di alam semesta. Apa yang kita lakukan, kita akan menerima balasan. Balasannya. Ibu bisa bayangkan nggak kalau ada orang bunuh 100 kali gimana? Ada orang pernah membunuh 100 orang gitu. Kira-kira berapa kali disembelih dia nanti? Iya kan, dia harus merasakan setiap derita orang yang dibunuhnya kan? Iya. Coba rasakan. Ya udah. Ya? Nggak selesai. Nggak kelar-kelar sakit itunya, Pak. Dia mesti nerima balasan itu. Kalau balasannya berarti kan dibunuh kan? Ya. Kan dibunuh juga dia. Ya, dia harus merasakan 10 kali dibunuh. Kan Kalau dia membunuh 10 ya 10 kali merasakan pembunuhan. Kalau dia membunuh 100 orang ya dia mesti merasakan 100 kali pembunuhan itu. Ya makanya jangan membunuh. Karena apa? Apa yang kau lakukan akan kau terima balasannya. Aku takut kepada Allah istilahnya. Aku takut kepada Allah. Nah, ini takut yang positif. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Dan setiap yang kita lakukan kan terekam di alam ini, Pak. Dan itu akan kembali ke kita apa yang kita lakukan. Nah, itu bagus takut itu. Ya, kalau yang rasa takut tadi kan itu takut yang nggak beralasan. Ya, 48 tinggal. Dan apa namanya? Ada orang yang saking takutnya sampai pingsan, Pak. Ada orang sakit takutnya sampai pingsan gitu. Nah, kalau udah pingsan kan jadi nggak takut lagi. Takut disuntik bisa Takut pingsan. disuntik itu pingsan gitu, kelepek ya. Ah, mumpung pingsan disuntik gitu. Ada orang takut disuntik pingsan gitu kan. Takut hantu, kelepek pingsan gitu. Ada gitu. Itu rasa takut juga. Rasa takut bisa menghilangkan kesadaran kan gitu ya. 33:19. Ayatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bakil terhadapmu. Apabila datang ketakutan, bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan, karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan pahala amalnya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Takut apa lagi coba, Bu? Apa hubungannya ketakutan dengan kematian? Nah, mundur satu ya. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudaranya, marilah kepada kami. Dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Ada orang yang bahasanya apa? Takut, Bu, pergi ke medan perang. Takut mati. Takut mati. Padahal ada juga orang mati bukan karena ke medan perang kan? Iya. Apakah orang yang pergi ke medan perang semuanya mati? Enggak juga gitu. Mereka bakhil terhadapmu. Jadi ada orang yang bakhil, kikir, pelit, medit, koret, kopet, merege, hese, keken, meng, kene, merepet, jahe, buntut, kasiran. Bakhil, pelit terhadapmu. Apabila datang ketakutan, tadi orang tuh takut. Mau bersedekah takut miskin. Iya, betul. Pergi ke perang takut mati. Pergi keluar takut ada apalah. Jadi ada orang yang hidupnya dihantui rasa takut, Bu, takut bahaya tadi. Enggak damai berarti. Kan berlebihan juga jadi nggak bagus kalau takutnya kelebihan. Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik saking takutnya. Seperti orang yang
pingsan karena takut mati gitu. Dan apabila ketakutan telah hilang, nah ketika takutnya hilang tuh, balik mencaci maki kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Iya, apa yang membuat mereka takut? Ya kenapa orang nggak berani berbuat baik, Bu? Ya, Iya, takut sombong. apa yang dia takutin? Mungkin dianggap sombong atau dianggap sotoy kali Kang atau Ya gimana? tadi bahasanya gitu. Ada orang yang ketakutannya keliru, gitu. Takut yang juga salah tempat. Apakah Kan dengan kesadarannya untuk bersedekah ya Kang? iya hilang kesadarannya, Pak? Bukankah dengan memberi akan diberi? Gitu. Kalau kita memberi kan akan diberi, ya. Tapi ada orang yang salah, saking pelitnya. Gitu. Sebetulnya ketika kita kikir, hakikatnya kikir kepada diri Sendiri. sebetulnya. Iya, ini ada orang kecemplung ke ini, ke apa namanya, ke lubang gitu. Jatuh keprosok ke dalam lubang itu, lubang dalam. Tolong, dia minta tolong kepada orang-orang yang lewat, please dia tolong aku. Sudah datang orang, Pak, mau nolong, Pak. Kata orang yang mau nolong tadi, ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu biar kuraih tanganmu. Gak mau tuh orang. Gak mau mengulurkan tangan. Oh, padahal orang mau nolong dia. Ini kenapa nih orang? Akhirnya kan nggak mau mengulurkan tangan. Ya udah tinggalin, ya udah kalau nggak mau mah dilewatin tuh, Pak. Tapi kemudian dia hilang, tolong. Lewat lagi orang lain ke sini. Ternyata ada orang di bawah. Ulurkan tanganmu, nggak mau. Nah, orang ini tahu. Memang orang-orang pelit itu nggak pernah mau memberi. Walaupun itu untuk dirinya sendiri. Akhirnya kata-katanya dirubah sama orang tadi. Raih tanganku, pegang tanganku. Baru mau tuh. Itu hanya kata-kata saja. Ulurkan tanganmu, dia nggak mau. Padahal dia mau ditolongin kan? Iya. Tetapi kalimatnya diubah. Raih tanganku, pegang tanganku. Baru mau tuh. Jadi kalau memegang dia mau, kalau dipegang dia nggak mau. Saking pelitnya gitu. Ya, kadang-kadang juga, ya Tuhan juga tahu kita ini pelit. Makanya ada kalimat dalam Quran, barang siapa yang meminjamkan kepadaku pinjaman yang baik. Jadi istilahnya Tuhan minjem. Nah, kalau Tuhan minjem kan pasti dibalikin gitu. Akhirnya orang banyak yang menggunakan kata-kata itu, Bu, boleh pinjam duit nggak, Bu? Kalau minta udah tahu nggak bakal dikasih kan? Tapi kalau minjem, Ibu hanya ngasih juga nggak, Bu? Iya, insyaallah. Iya, walaupun tahu dia nggak bakal balikin. Kebalik, iya. Tapi dengan kata-kata, Bu, minjam, boleh nggak saya minjem gitu. Nah, karena kata-katanya minjam, ada bayangan apa? Kalau minjem kan bakal dibalikin. Padahal kita tahu, kalau dia minjem nggak pernah balikin. Tapi kata-kata minjam itu membuat kita jadi luluh kan? Ya udah, aku kasih deh. Karena pelit gitu. Coba orang baik semua, nggak ada orang yang minjem kan? Boleh minta nggak, Bu? Boleh, sono ambil aja kan itu. Nah, orang tuh tahu kalau minjam, kalau minta orang jarang kasih gitu. Akhirnya dia istilahnya apa? Minjam gitu. Nah, dalam Quran juga gitu. Siapa yang mau meminjamkan pinjaman yang baik gitu. Nah, ada orang yang ketakutan karena bakhil sebelumnya. Bakhil gitu. Apa rasanya ya kalau takut memberi ya? Takut kurang, nanti uang saya kurang dong gitu. Nanti harta saya habis dong. Takut habis gitu. Padahal nggak habis juga dimakan sama dia gitu. Jadi serakah. Ini haub itu rasa juga, tapi rasa yang berkaitan dengan khawatir, takut. Walaupun ada tadi takut yang positif kan gitu. Nabi pernah ada rasa takutnya nggak ya? Nabi juga pernah ada rasa takutnya loh. Coba lihat 1170. 1170. Oh, Nabi kok pernah rasa takut juga ya? Oh, dari sini dari 69. Ya. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami
Malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Salaman, selamat." Ibrahim menjawab, "Salamun, selamatlah." Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Oke, lanjutin. Nih, ketemu rasa takutnya. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan mereka takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Oh, jadi Nabi Ibrahim pernah juga merasa ketakutan. Takut apa coba? Ini di sini konteksnya takut apa? Gini, misalnya Bu, ada orang datang ke rumah kita bertamu, orang asing. Ada orang asing bertamu kepada kita. Dalam hati kita apa pertanyaannya? Ini orang siapa? Mau ngapain kan? Ya, mau ngapain? Ya, betul. Terus disuguhin, kita nggak dimakan sama dia. Tambah bingung lagi. Tambah bingung kan? Ini orang siapa? Disuguhin nggak mau makan gitu. Biasanya gini Bu. Bukan biasanya. Ada semacam kebiasaan budaya kalau kita ngasih makan sama seseorang, terus orang itu nggak mau makan. Nah, biasanya ada niat jahat gitu. Atau sebaliknya gini, kita ketemu orang nggak dikenal, terus tiba-tiba dia ngasih makanan. Gimana? Mau dimakan? Bingung. Bingung kan? Iya. Ada rasa takutnya nggak di situ? Ada. Oh, jangan-jangan ini makanan dikasih racun, mau nipu gua, macam-macam kan itu. Jadi rasa takut itu juga wajar. Nabi Ibrahim pernah rasa takut itu, Bu. Nah, dalam budaya di Arab itu kalau ada orang disuguhin makan terus nggak mau makan, itu ada kecenderungan negatif tuh biasanya gitu. Atau ya kalau kita disuguhin makan sama orang nggak dikenal atau minum, jangan langsung dimakan. Jangan langsung diminum juga. Karena kita tidak tahu di makanan itu ada racun gitu. Ada orang ketemu di kereta gitu kan, dikasih diminum, ya udah pingsan. Pas bangun barangnya nggak ada. Iya kan, kita nggak tahu gitu. Nah, ini juga menggunakan kata lata khawf juga. Ya, jadi ceritanya Ibrahim didatangin tamu. Tamunya nggak dikenal. Ibrahim menyuguhi makanan kan? Tapi orang itu tidak mau menjamahnya. Ibrahim aneh, bingung, dan merasa takut kepada mereka. Ini orang siapa? Gitu. Lalu mereka berkata, jangan takut. Gitu. Kami ini adalah utusan Tuhan. Yang diutus juga kepada kaum Lut. Oh, dari tadi kayak gitu. Bilang ngobrol kan? Iya kan, belum ngobrol tadi. Nah, berarti Ibrahim dan Lut itu satu zaman ya, satu masa itu. Hanya beda wilayahnya, beda wilayah jajahannya. Ibrahim ke gunung, Lut ke pesisir pantai. Makanya di gunung ada Bromo, di pantai ada Lot gitu. Ini mah cocokologi aja. Betul nggak? Tanah Lot di gunung apa di pantai? Pantai kan. Iya. Jadi Lut pindah ke pesisir, Ibrahim ke pegunungan, itu ya. Ketemu di Belanga. Ketemu di Belanga. Iya, asam di gunung, garam di laut. Ketemu di Kuali gitu. Bu Tulus, Bu. Ya. Jadi Ibrahim pernah merasa takut juga ya gitu. Berdoa itu harus dengan rasa takut apa rasa optimis, Bu? Optimis dan ikhlas. Nah, berdoa itu antara takut dan harap. Ya. Nah, 756. Ada kata khaufan. Nah, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Tomaan. Nah, tomaan itu berharap. Tomaan juga rasa. Ini rasa yang
nanti akan diterangin di rasa yang ke berapa tomaan tadi tuh. Tomaan tuh rasa yang ke 8 ya, yang ke 8 tomaan ya. Iya. Ya berdoa itu harus antara itu. Antara takut, khaufan wa toma'an. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Jangan takut nggak dikabul, tapi juga jangan terlalu pede pasti dikabul, enggak juga. Antara itu. Nggak boleh yakin sekali. Ya, doa itu di antara itu, antara takut nggak dikabul dan harap dikabulin, ya tengah-tengah gitu. Jadi kalau dikabulkan tidak jadi sombong, pun kalaupun tidak dikabul tidak jadi putus asa. Kan antara dua tadi. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Ya wis, berbuat baik aja. Berbuat baik aja. Kalau udah berbuat baik, rahmat Allah dekat. Kalau udah dekat dengan rahmat Allah, keinginannya dikabul nggak? Ya iyalah. Itu udah pasti itu. Makanya rumusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kita nasta'in mulu, na'budunya kagak. Minta mulu, kerjanya kagak. Siapa yang mau ngasih upah? Iya kan, kerja dulu baru kasih upah kan gitu. Nah, kita nih banyak doa tapi nggak berbuat. Ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak, mobil mewah, rumah mega, tapi doa terus sampai bulukan gitu. Kan bekerja tuh. Namanya antara rasa takut nih, rasa takut dan harapan. Jadi doanya di tengah kan? Iya. Nah, bekerja juga, ikhtiar juga gitu. Khaufan. Apalagi ya? Takut itu tempatnya di mana, Bu? Di hati, dirasa. Dirasa. Rasa takut tuh sampai ke hati loh. Iya. 2437. Nah, ini 2437. Ya khaufun. Gantian katanya, Kang. Udah gantian. Haus. Gila tuh. Kita minum dulu. Bentar. Yang lain. Ibu Leni. Ibu Leni dari mana? Dari Kalimantan ya? Dari Pontianak, Kang. Oh, Pontianak tuh Kalimantan, beda lagi ya? Kalimantan Barat. Oh iya, Kalimantan Barat. Oke, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Ya, rasa takut itu membuat hati jadi goncang. Kalau takutnya sampai ke hati, udah jadi goncang tuh. Kalau udah goncang, itu namanya kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi itu mengeluarkan unek-uneknya. Ibu kalau hati goncang, curcol enggak? Ya, itu namanya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan. Keluar tuh isinya. Isinya keluar. Orang kalau lagi galau, gelisah, merana itu langsung keluar tuh isi hatinya. Gegana ya. Gegana, gelisah, galau, merana, curhat kan? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Keluar tuh isi buminya. Keluar aslinya tuh, isi buminya keluar. Oke, jadi ada rasa zaiko, ada rasa yaudu itu merasa berat. Ada rasa zaiko itu rasa susah, rasa senang, itu positif negatif ya, plus minus. Ada rasa khauf itu rasa takut.
khawatir gitu ya. Itu dari kata khauf juga. Nah, yang kelima ada rasa menggunakan kata ro'ba, ro'aba. Ro'aba itu juga berkaitan dengan rasa takut juga, rasa takut, ancaman, jampe-jampe gitu, mantra itu ro'aba. Ini ayatnya nggak terlalu banyak sih. Nah, kata ro'aba digunakan dalam Quran untuk menerangkan rasa takut karena terdoktrin. Pernah dengar nggak, Bu? Jadi ada ya, rasa takut karena terdoktrin atau karena melihat sesuatu. Ada orang yang didoktrin, jadi takut kalau cerita. Awas, kalau kamu cerita nanti gini blablabla. Takut itu. Itu namanya takut ro'aba namanya. Ro'bun ya. Kita lihat ayatnya. Mana ayatnya? Surat 3, 151. Siapa yang mau baca? Ayo. Ada Mbak Aka. Ngumpet dari tadi. Baca kan? Iya. Diapalin dulu nggak apa-apa. Diapalin, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang zalim. Rasa takutnya menggunakan kata-kata ru'ba nih, ru'ba nih. Sanulki fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba. Akan kami masukkan ke dalam hati orang yang kafir itu rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Nah, saya tambahin ayatnya ya. 3326. Ini seperti apa ceritanya? 3326. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Ini ada kata ru'ba. Ru'ba itu rasa takut. Ru'ba. Bukan rubah ya. Bukan rubah. Kalau rubah apa? Nah, satu lagi. 59 ayat 2. 9 ayat 2 itu juga kata ru'ba. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah untuk menjadi pelajaran. Hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Ru'ba di sini artinya ketakutan. Jadi ketakutan karena perbuatannya sendiri. Rasa takut yang dimasukkan ke dalam hati. Nah, ru'ba, takut yang menggunakan kata-kata ru'ba itu takut karena melihat sesuatu atau karena ada doktrin sesuatu. Contohnya gini, misalnya gini. Ada orang, misalnya Mbak Aka lagi jalan tengah malam pulang dari mana lah, dari depan tuh dari Sabuhaci ke rumah. Iya. Tapi kemalaman karena keenakan ketiduran tuh di Sabuhaci. Bu, udah malam, Bu, udah mau tutup. Keluar tuh. Pas jalan keluar, di depan ada beberapa orang yang mau niat jahat tuh, mau ngebegal, mau ngerampok gitu. Wah, ini kacau nih, bahaya nih. Di depan ada orang udah wajahnya sangar lagi.
bawa golok lagi. Terus tiba-tiba orang itu kabur, Mbak. Terbirit-birit itu. Kabur dan ketakutan gitu. Mbak Aka bingung nggak? Nah itu namanya ru'ba. Jadi rasa takut yang dimasukkan ke dalam hatinya. Dan mereka memang benar-benar ketakutan gitu. Nah, ru'ba itu artinya rasa takut yang dimasukkan ke hati karena melihat sesuatu atau merasakan sesuatu. Kenapa begitu? Siang harinya tadi, sebelum malam itu Mbak Aka nolong orang. Atau bantu orang. Nah, malaikat orang tadi suka ke Mbak Aka. Bahasanya gitu. Atau memang sebelumnya Bu Aka sudah sering bantu orang. Sehingga malaikat demen gitu bahasanya. Nah, ketika ada orang yang mau berniat jahat, si malaikat tadi menampakkan diri dengan diri yang menakutkan kepada orang tadi gitu. Maka takutlah orang itu dan lari terbirit-birit. Nah, rasa takut karena merasakan sesuatu, karena melihat sesuatu, itu namanya ru'ba namanya. Paham ya maksudnya? Iya, iya. Gitu. Nah, itu nanti ada cerita gini, ada cerita ini contoh ru'ba yang lain lah. 18 ayatnya 18. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Jadi melihat sesuatu ditakut. Ini ada cerita teman saya gini, ini cerita teman saya. Jadi teman saya ini juga biasa ngajarin Quran kemana-mana gitu. Satu ketika dia didatangin oleh preman bayaran gitu. Memang mau membunuh dia. Tetapi apa yang terjadi? Si preman tadi kabur gitu. Kabur karena melihat sosok yang menakutkan gitu. Dia bingung. Ada cerita dari orang-orang gitu. Bahwa malam tadi ada beberapa orang yang memang punya niat jahat, tetapi tiba-tiba mereka kabur ketakutan oleh terbirit-birit. Pas ditanya sama temennya, kenapa kamu lari? Aku melihat sesuatu yang menakutkan gitu. Nah, sesuatu yang menakutkan itu ternyata setelah dicari tahu, jadi satu ketika dia ngajar Quran di daerah Jawa gitu. Nah, di daerah Jawa itu ada jin yang belajar, Bu. Ada jin yang ikut mendengarkan dan dia demen gitu pelajarannya. Akhirnya jin itu ngikutin orang itu. Dengan maksud ya namanya, jadi dia ingin belajar juga ke dia. Jadi kemanapun teman saya itu pergi, dia ikut. Ingin juga menyimak apa yang diajarkan. Satu ketika ada orang berniat jahat, dia tahu tuh, maka dia menampakkan dirinya kepada orang tadi. Ternyata itulah jin yang dulu pernah belajar ke dia. Nah, itu namanya orang nyebutnya, ada yang bilangnya khodam, ada bilangnya korin, ada bilangnya apalah istilahnya itu, banyak istilah dalam bahasa agama tuh gitu ya. Khodam atau korin atau apa nih gitu. Prinsipnya gini, kalau kita ini orang baik gitu, maka banyak nanti makhluk-makhluk yang tidak nampak yang senang ke kita gitu. Dan kemanapun kita pergi, kita dikuntit mereka tuh. Mereka senang kepada kita yang baik itu tadi, apalagi kita mengajarkan kebaikan. Nah, jika terjadi sesuatu kayak tadi tuh, ada orang yang berniat jahat, maka bisa saja si orang-orang tadi, si makhluk tadi, sejenis malaikat apa jin, itu menampakkan diri kepada orang itu. Dan ketika mereka lihat, mereka menjadi takut gitu namanya. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentu hati kamu akan dipenuhi ketakutan terhadap mereka. Padahal kenapa tuh orang lari ya tiba-tiba? Kita juga bingung gitu. Karena mereka melihat sesuatu. Padahal kita juga takut ya kan sebenarnya.
Kita kan takut dijahatin gitu. Tetapi karena rasa takut itu kan ada dalam diri manusia, pasti ada lah takut dijailin, takut dijahatin kan. Tapi kalau kita punya saham, punya saldo kebaikan yang banyak, maka ada makhluk-makhluk yang tidak nampak di mata kita, itu kan akan menampakkan diri kepada orang yang berniat jahat dengan tampak yang menakutkan gitu. Maka bahasanya kami tanamkan ke dalam hati mereka rasa takut gitu. Kabur aja gitu, nggak jadi. Kita jadi bingung, kenapa tiba-tiba pada lari ya? Lari ke belakang nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi kalau kita ikut ngeliat, kita ikut takut juga kan? Ya. Kalau kita ikut ngeliat, kita takut juga pasti ya. Iya. Sama-sama kabur. Iya, untung dengan dia menampakkan dirinya kan di belakang kita gitu. Yang lihat kan mereka gitu. Takut gitu. Nah, pas ditengok udah nggak ada dianya, bukan nggak ada, emang tidak memperlihatkannya ke kita, kepada orang yang niat jahat. Nah, ru'ba itu rasa takut karena melihat sesuatu atau merasakan sesuatu. Namanya ru'ba. Gitu. Tahun 2000 ini cerita. Jadi bukan curhat, sekitar 2002 tuh, udah lama banget ya. 2002 saya ceramah di daerah pesisir. Pelabuhan Ratu, naik lagi ke bukit, pesisir naik lagi 1 jam, tengah malam gitu. Siangnya ceramah, malamnya itu dikeroyok sama sekampung. Nah, dikeroyok, entah mau diapain saya dulu itu. Ya, cuman tadi kita juga aneh, kenapa mereka tidak berani masuk ya, tidak berani masuk ke rumah. Gitu. Nggak ada yang berani masuk ke rumah gitu. Ini ada apa sih gini-gini? Ya, pokoknya mereka nggak suka, saya di situ aja gitu. Saya mesti pergi dari kampung itu, dari di tengah hutan gitu, mesti turun tengah malam gimana Pak? Gini aja lah, saya sekarang boleh mau turun, mau pulang dari sini. Tapi saya nggak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa. Tanggung jawab ya. Dan mereka nggak berani itu, takut. Pak, jangan gitu dong Pak katanya. Nah, kadang-kadang ya ada sesuatu yang juga kita nggak ngerti. Gitu. Kenapa mereka takut ya? Karena mereka banyak gitu. Ya, kita kan hanya beberapa orang gitu. Dia nggak berani melakukan perbuatan jahat karena mereka merasakan sesuatu gitu yang membuat mereka jadi nggak berani berbuat gitu, nggak berbuat apa namanya yang mencelakakan gitu. Itu juga ru'ba namanya, rasa takut karena merasakan sesuatu atau melihat sesuatu gitu. Ru'ba namanya. Ada lagi takut. Tapi itu hanya khususnya untuk mau berbuat jahat ya Kak? Biasanya gitu kalau lihat ayatnya. Ya ada juga gini, ada juga coba lihat ini 8 ayat 2 ini coba bunyinya apa? Takut juga bukan? Ini nggak ada kata rubahnya sih. Bukan rubah ya. Ya memang rubah itu lebih kepada itu sih. Lebih kepada rasa takut karena melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang itu dirasakan oleh orang-orang yang punya niat jahat gitu. Ya gitu. Kalau orang itu baik bukan ru'bah tadi namanya. Takut kepada Allah kan bukan karena takut karena dia mau jahat, enggak gitu. Ru'bah itu gitu. Ru'bah atau ro'aba atau ro'bun gitu. Ro'aba juga bisa berarti mantra, Pak, ancaman gitu. Bisa berupa kalau kita takut, Pak. Misalnya kita jalan malam-malam melewat di makam gitu. Ya, ada rasa takut nggak di situ, Pak? Enggak. Ada rasa takut. Padahal kan nggak lihat sesuatu, tapi merasakan sesuatu kan. Bulu kuduk kita merinding. Aduh, nah gitu. Kan ada rasa takut tuh. Nah, ketika kita merasakan rasa takut, apa yang kita lakukan biasanya? Baca ayat kursi. Baca-baca kan? Baca-baca ayat ini, ayat kursi, ayat apalah. Ayat meja, ayat apalah gitu. Dibacakan itu. Nah, dengan baca-baca, kita jadi merasa rada-rada tentram tuh, Pak. Itu juga ro'ba, itu juga ro'ba artinya, Pak. Jadi bisa maknanya berlawanan tuh. Ro'ba bisa berarti takut karena merasakan sesuatu. Ro'ba juga bisa berarti tentram, rasa takutnya karena bacaan-bacaan tertentu gitu, membaca sesuatu. Jadi tenang tuh, itu juga ro'ba.
bisa begitu. Ya, masih ada rasa takut menggunakan kata hasaro. Hasaro, terus haroja, kemudian hasoro, toma'a, sama kaburo. Ya, masih ada berapa lagi? Ada ini Ya, baru 5 kan? masih ada Baru 5 4 ya? lagi kan? Ya, baru Masih ada 4. Baru 4, 5 lagi. Gitu. Karena lagi cerita rasa, ya saya merasa kecapean jadi mesti berhenti. Ya, Kang, iya, Kang. Ya, Kang. Iya, gitu ya. Nggak apa-apa, Ini udah Kang. Ya, Kang. jam 21.42. Ada pertanyaan? Monggo. Ya, ada dulu, Kang. Ya. Ya, dulu nggak ada. Dulu nggak ada, sekarang ada. Kan nanyanya Ya. ini, kalau kita ketemu seseorang nih Kang, dengan penampilan yang itu tadi menakutkan itu, rasa takut kita kan muncul, takutnya tuh takut diapa-apain gitu kan, Takut dia jahat, takut dia jahat. Nah, takut dia berbuat jahat. Nah, rasa takut itu kan berarti wajar ya. Tadinya saya mau bertanya, oh kalau saya takut itu berarti apa saya menutup diri bahwa wah saya nggak percaya ini perlindungan Tuhan. Bukan itu kan, itu wajar. Wajar. Terus misalnya saya, kayak kemarin saya ketemu gitu loh, pas saya mau masuk ruangan kelas melukis, ada orang tuh yang bentuknya, bukan bentuknya salah, wujudnya tuh menakutkan gitu. Posturnya. Terus pas saya mau masuk ruangan dengan berbagai alat lukis kan saya bingung gitu kan, karena dia negur. Siang Bu, siang Pak, gimana Pak, sehatnya juga, walaupun saya juga menjawab gimana Pak sehat, itu sedek-dekannya kayak takutnya tuh banget sebetulnya, keringet dingin semua gitu. Cuma saya mikirnya rasa itu apa berarti saya tidak percaya bahwa Tuhan akan melindungi saya? Enggak kan? Enggak sebetulnya. Itu wajar itu ya, rasa yang wajar. Ya. Itu rasa yang diberikan oleh Tuhan. Cuman tinggal bagaimana kita mengelola rasa itu. Nah, ketika ada rasa yang negatif tadi, rasa takut dijahatin, takut diapa-apain, maka cara kita apa? Hadirkan energi positif di situ. Menyapa itu bentuk energi positif loh. Positif. Ya. Oh, ternyata dia orangnya ramah ya, gitu. Tampangnya sangar ternyata. Nah, kalau ketika kita tanya, ketika kita tawarin sesuatu, itu kan luluh hatinya. Bahkan mungkin saja yang tadinya dia niat jahat sekalipun jadi nggak jadi itu niat jahatnya. Karena dia melihat sisi positif atau kebaikan dalam diri kita gitu. Kan gini, pada hakikatnya fitrahnya manusia itu kan diciptakan dari kasih sayang loh. Tidak ada seorang manusia pun yang mengingkari fitrah kasih sayang itu. Nah, ketika kita melihat sifat kasih sayang dalam diri kita, itu bisa luluh loh hatinya gitu. Ada gini, ada kisah. Satu ketika, jadi gini, ada orang punya tanamannya punya pohon pepaya. Nah, ada pepaya yang udah mateng, mau diambil besok hari atau malam hari. Besok hari. Ini besok mau dipetik pepayanya Bu. Hanya punya beberapa pohon tuh. Itu kan ada bentengnya gitu. Jadi pohon tadi ada bentengnya. Pas besok mau diambil pepaya yang matang tadi nggak ada. Gitu. Wah, ini pasti maling nih gitu nih. Langsung maling nih kayaknya nih gitu. Nah, bayangkan kita udah nanam pohon pepaya dari kecil, sekarang udah matang, mau dipetik, ada yang metik, apa rasanya gimana? Ada rasa apa pertama-tama? Kesel bisa kan? Kesel, marah, sialan nih orang, gua menunggu sampai matang, ini enak aja ngambil. Dan ternyata ada beberapa pepaya yang udah mau matang, besok nih pasti matang lagi nih. Nah, apa yang dia lakukan? Dia mikir, itu orang ngambil pepaya pasti naik pagar gitu. Naik pagarnya pasti susah banget. Ya, terus malam-malam gimana? Gelap-gelapan. Udah gelap-gelapan, naik pagar, ngintip-ngintip supaya yang punyanya sampai nunggu sampai tidur. Bayangan dia harus bersabar tidak tidur semalaman. Dia harus bersabar untuk naik pagarnya. Nah, yang ada bukan kesel, yang ada malah kasihan sama orang itu.
kasihan ini pencuri ya, hanya mau mengambil satu pepaya saja, pengorbanannya begitu besar gitu. Harus begadang semalaman ngintip, orang yang punyanya harus nunggu tidur dulu, mesti manjat ke pagar juga susah payah gitu. Akhirnya besok harinya, besok malamnya, sebelum dia tidur itu pagarnya dikasih tangga, Bu. Dikasih tangga, dikasih kayu supaya dia gampang ngambil pepayanya. Dikasih jalan sama orang. Kenapa? Yang ada jadi kasihan sama orang tadi. Kasihan ya orangnya gitu. Dikasih tangga. Besoknya dia liatin gitu semalaman. Nggak ada maling. 2 hari nggak ada maling, 3 hari kok nggak ada maling. Udah disiapin tangganya, Bu. Apa yang terjadi hari keempat, datang seseorang. Datang ke rumahnya bilang, dan dia bawa pepaya besar. Pak, katanya, maaf, 3 hari yang lalu saya mengambil pepaya Bapak. Kenapa? Karena saya terpaksa harus maling pepaya Bapak, mau dijual, anak saya sakit, gitu. Coba apa yang terjadi, Bu, coba? Dan saat itu terjadi semacam, ya, jadi dia kasihan, dia juga jadi terenyuh kan gitu ya. Nah, jadi tadi sifat kasih sayang kan awalnya walaupun kesel kan gitu, sialan gitu. Tapi dia berpikir positif tadi. Malah disiapin tangganya, malah jadi nggak ada yang maling akhirnya. Lama-lama tangganya diambil. Ya? Lama-lama tangganya diambil. Kalau kita tangganya pepayanya hilang, tangganya diambil. Ya karena ngasih tangganya nggak tulus, Pak. Atau enggak misalnya pepayanya hilang semua, tangganya hilang semua, ya kita berpikir positif, oh kita lagi bayar dosa kita masa lalu. Bisa jadi itu juga bisa itu kan? bayar karma kita ya nggak apa-apa. Bayar karma kita. Ya mesti ikhlas juga. Bisa jadi kita banyak ngambil harta orang kemarin atau banyak harta orang yang kita makan, ya udahlah gitu. Kalau kitanya berbaik sangka, Pak, itu nggak ada yang takutnya menjadi hilang gitu. Apa namanya? Ada rasa ya tadi kalau kasih sayang, Bu, kalau menghadapi atau kalau kita baca kisah Nabi gitu, ketemu Umar kan hanya dengan kalimat-kalimat yang positif kan gitu. Apa yang membuat Umar yang tadinya garang menjadi tunduk gitu? Ya karena ya Nabi memancarkan energi positif ke orang tadi. Nah, kalau negatif dibayar, dihadapin negatif, ya udah jadi tambah gede tuh negatifnya gitu. Memang ya rasa takut itu wajar, manusiawi lah ketika melihat sesuatu yang di luar ini kita kan, tampangnya kumisnya gede gitu. Terus ya belum tentu juga. Ada istilah wajah Rambo, hati Rinto. Pernah dengar nggak? Wajah Rambo, hati Rinto. Bahasa umumnya gini nggak, Kang? Ya. Bahasa umumnya, bila kita mencoba untuk mencari tahu latar belakang kenapa orang melakukan atau mengucapkan sesuatu, dengan kita mengetahui latar belakangnya, kita menjadi lebih maklum. Iya, kalau baru ketemu gimana nyari latar belakangnya, Pak? Kayak tadi kasus Bu Aka, orang ketemu dadakan waktu itu. Pak, maaf, boleh nggak tahu latar belakang? Masa, Pak, maaf, boleh nanya nggak? Boleh nggak tahu latar belakang Bapak? Oh, tambah marah. Latar belakang kenapa orang itu melakukan itu, bukan yang tadi ketemu, yang pepaya tadi, Kang. Oh, kan iya. Akhirnya kita berpikir, oh dia mungkin karena butuh dan lain sebagainya, kan itu akhirnya menjadi baik. Di situ ada namanya pemakluman, Pak. Kita jadi maklum gitu. Ya kita kan nggak tahu, mungkin dia kesulitan, ya udah. Kalau tahu ada orangnya mau dikasih sekalian gitu. Maksudnya itu. Kenapa kamu nggak bilang gitu? Ya bilang aja mau gitu. Ya kan banyak faktor yang kita bisa sebetulnya berbaik sangka kepada siapapun gitu. Nah, disitulah kita akan bisa sanggup memaafkan siapapun, Pak. Satu itu, yang kedua, kalau kita tahu
bahwa tidak ada orang yang menyakiti kita, menzalimi kita, melainkan sebetulnya kita sedang jiwa kita sedang dibikin dewasa, dibersihkan lah bahasanya. Itu kan jadi kita bersyukur kepada siapapun gitu. Tidak pernah jahat kepada siapapun. Nah, tetapi ala kulli hal, apapun rasa yang kita alami, semua rasa itu rasanya dia gitu. Supaya kita kaya rasa gitu, supaya kita menjadi kaya rasa itu. Dan walaupun kita ini berbeda, Pak, berbeda suku, bangsa, agama, sedunia ini kita beda, ada yang sama, Pak. Apa? Rasa. Rasa itu pasti sama walaupun nyebutnya beda. Matahari terbit dari timur, kata orang Bandung. Brai, caang. Brai, apa bahasa Jawanya brai? Biar. Biar. Iya, siapapun, dimanapun, kapanpun, yang garam itu rasanya asin. Cek orang Bandung. Pangset. Asin. Ya rasa mah nggak bisa dibohongin. Jadi semua manusia, apapun suku, bangsa, agamanya, kulitnya, terserah. Ada yang sama. Masalah rasa. Ada orang kulitnya putih, dicubit. Rasanya apa? Sakit. Yang kulitnya hitam dicubit gimana? Sakit. Oh, mungkin yang kulit hitam mah kalau dicubit nggak sakit gitu. Enggak lah. Ini kata Pak Toto gitu kan. Gitu. Nah, ada orang yang menganggap orang kulit hitam itu ya begini-begini. Enggak juga. Rasa sama-sama gitu. Ya kalau orang kulit putih ingin dihargai, orang kulit hitam juga ingin dihargai gitu. Kalau kita dicubit sakit, ya dia juga sakit. Ada yang sama, masalah rasa. Kalau kita pernah merasa nggak nyaman karena dicuekin, atau kita tidak merasa nyaman karena diledekin, orang lain pun sama merasakan rasa itu gitu. Nah, karena adanya rasa itulah harusnya kita saling tenggang rasa gitu. Satu rasa namanya. Kita ini satu rasa. Kenapa? Karena kita dari rasa yang sama, min nafsin wahidah. Kita diciptakan min nafsin wahidah, dari nafas yang satu. Nafas itu tempatnya rasa. Loh, kita dari sumber yang sama. Berarti rasa yang kita rasakan juga sama gitu. Kalau orang ingin dihargai, ya kalau kita ingin dihargai, orang juga ingin dihargai. Maka hargailah orang lain gitu. Kalau orang lain ingin diberi, maka berilah orang lain itu. Gitu. Lakukan sesuatu yang kita rasakan ingin apa, itulah kita lakukan kepada orang itu. Jangan sebaliknya, hanya ingin menerima saja. Nggak, berbuatlah. Nah, hukumnya kalau memberi akan diberi. Gitu. Ya kalau ya begitu akan kembali ke kita. Sudah begitu. Halo Bu Aka. Dan Allah maha baik ya Kang. Kalau kejahatan dibalas setimpal, kalau kebaikan dibalas berlipat. Gitu. Enggak, kalau kejahatan di korting balasannya. Oh, di korting. Korting. Di korting ya. Iya. Oh. Kalau nggak di korting, Bu, kita juga babak belur lah nerimanya. Kelojotan juga. Walaupun satu dibalas satu. Allah tuh maha pengampun, maha pengampun. Kesalahan kita satu, balasnya satu kurang. Gitu. Oh. Iya. Jadi Allah memaafkan sebagian besar kesalahanmu. Jadi kalau Allah tidak memaafkan sebagian besar kesalahanmu, wah kita nggak bakal sanggup juga nerima akibatnya sebetulnya. Terlalu berat. Tapi karena kasih sayang Allah, gitu, ya kita akhirnya masih bisa nerima akibat perbuatan buruk kita gitu. Ya satu balas satu aja itu kita nggak bakalan sanggup karena kita banyak salahnya daripada benernya. Gitu. Oke. Iya, terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup kayaknya ya. Begini Mbak, ya. masih tentang rasa nih. Jadi kalau rasa sakit, rasa khawatir, rasa takut, rasa kita harus berusaha untuk mengelola rasa sakit itu atau rasa itu untuk gimana supaya
mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa takut. Tapi di sisi lain Allah sendiri menciptakan ya untuk misalnya doa untuk mengurangi rasa sakit atau rasa cemas atau rasa dendam atau rasa khawatir. Itu ada doanya kan? Ya, ini mantranya Pak. Mantranya gini. Rasa sakit, penderitaan adalah anugerah Tuhan. Kunci pembuka jendela hati. Cara jiwa dimurnikan agar makin bercahaya. Udah dihafal? Ulangi, Kang. Nih mantranya. Rasa sakit, penderitaan adalah anugerah dari Tuhan. Kunci pembuka jendela hati. Cara jiwa dimurnikan dan makin bercahaya. Itu mantranya, Pak. Jadi penderitaan bukan hukuman Tuhan. Bayangkan Bapak bambu ingin jadi seruling, mesti diapain? Disakitin. Nah, digergaji, dilubangin, diamplas, dibakar ya Pak ya. Nah, mantranya tadi, penderitaan atau rasa sakit adalah anugerah dari Tuhan, kunci pembuka jendela hati. Cara jiwa dimurnikan dan makin bercahaya. Tadinya bambu yang kurang dihargai sekarang jadi seruling. Ya, indah suaranya. Seperti batu yang tadinya di kali. Ya, kali maya ya Pak ya. Setelah digurinda, digergaji, diamplas, celing, harganya naik, Pak. Ya, dibawa kemana-mana di jari kita, gitu. Ya, begitu mantranya, Pak. Ini ayatnya. Mana ayatnya? 1. Termasuk rasa senang, rasa bahagia gitu, supaya nggak terlalu berlebihan. Iya, tadi sama. Kalau dikasih rasa bahagia, jangan lupa diri. Sama. Bahwa ini rasa bisa dicabut oleh Tuhan, tiba-tiba. Kan tadi gitu. Ketika bahagia, dicabut tiba-tiba, putus asa kan? Ya, makanya ketika merasakan rasa yang bahagia, suka, senang, jangan lupa diri juga. Ini rasa titipan Tuhan. Ya tinggal nikmati aja. Tapi jangan lupa diri, berterima kasih kepada Tuhannya. Nah, tapi kalau berkaitan dengan penderitaan tadi ya, mantranya kayak tadi Pak. Ini ayatnya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Siapa yang nggak mau masuk surga, Pak? Iya, tetapi kenapa orang itu tidak mau menghadapi prosesnya? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita diuji kesabaran kita, Pak. Lihat di depannya nih. Lihat di depan nih. Ya, jadi kalau nggak mau menderita sama dengan tidak mau surga. Ya udah gitu aja. Kamu nggak mau menderita ya wis, kamu tidak bisa lagi bahasa gitu. Makanya ketika kita merasakan sakit, penderitaan, ingat rasa sakit itu mantranya Pak, mantranya. Rasa sakit, penderitaan adalah anugerah dari Tuhan. Kunci pembuka hati. Cara jiwa dimurnikan dan makin bercahaya. Makin digosok makin kinclong gitu. Makin digencet ya makin kuat dia, Pak. Gitu. Ya, itu aja mantranya. Iya. Gitu. Oke, baik. Kalau begitu kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonir rajim.